Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 9 akan menjelaskan cara budidaya tanaman jeruk nipis yang meliputi tahap pembibitan, penyiangan gulma, pemupukan, penyiraman, pengendalian hama, dan pemangkasan. Sebelumnya, kami akan menjelaskan syarat tumbuh dan mikroklimat dari tanaman jeruk nipis. Jeruk nipis termasuk ke dalam jenis tumbuhan perdu yang memiliki banyak dahan dan ranting. Tanaman ini memiliki batang pohon berkayu ulet dan keras dengan permukaan kulit luar berwarna tua dan kusam. Jeruk nipis dapat tumbuh pada ketinggian tempat 200 sampai 1.300 meter di atas permukaan laut. Curah hujan yang dibutuhkan berkisar 1.000 sampai 1.500 mm per tahun dengan bulan basah 5 sampai 12 bulan dan bulan kering 0 sampai 6 bulan. Tanaman ini juga dapat hidup pada kelembapan sedang dengan penyinaran sedang. Tanaman jeruk nipis sendiri akan mulai berbuah pada umur 2,5 tahun. Buah tanaman ini berbentuk bulat sebesar bola pingpong berwarna hijau atau kekuning-kuningan. Kecepatan angin yang bagus untuk pertumbuhan tanaman jeruk adalah di bawah 40%. Apabila kecepatan angin lebih dari 40%, maka akan merontokkan bunga dan buah dari tanaman. Sementara untuk daerah yang intensitas dan kecepatan anginnya tinggi, lebih baik dilakukan penanaman tanaman penahan dengan cara berderet tegak lurus dengan arah angin. Proses pembibitan. Langkah pertama yang dilakukan dalam proses pembibitan yaitu dengan mengambil biji yang terdapat pada jeruk nipis. Biji yang sudah diambil dari jeruk nipis kemudian dijadikan satu. Lalu, biji dijemur di bawah sinar matahari untuk menghilangkan lendir yang menempel pada biji jeruk nipis. Hal ini dilakukan agar mempermudah perkecambahan biji jeruk nipis. Setelah biji dijemur, kemudian ditanam pada media perkecambahan. Media perkecambahan diisi dengan tanah setengah bagian. Lalu ditekan-tekan agar tanah mengalami pemadatan. Setelah tanah padat, kemudian biji ditanam pada media perkecambahan. Setelah itu, benih yang berada pada media perkecambahan diberikan tanah di atasnya. Langkah selanjutnya yaitu media perkecambahan disiram agar tanah mengalami pemadatan dan biji dapat melakukan perkecambahan. Penyiangan merupakan hal yang penting untuk dilakukan pada setiap kegiatan budidaya pertanian. Gulma harus dibersihkan karena gulma dapat mengganggu produktivitas tanaman budidaya. Penyiangan ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara kimiawi ataupun mekanis. Untuk kimiawi,
dapat dilakukan penyemprotan herbisida atau zat kimia, sedangkan untuk mekanis dapat dilakukan pengaritan atau pencabutan seperti video ini. Kebetulan kami melakukan penyiangan pada tanaman jeruk dengan cara mekanis, yaitu dengan dicabuti secara manual mengingat jumlahnya yang tidak terlalu banyak. Untuk melakukannya, cukup dicabuti semua gulma yang ada hingga bersih. Nah, itu merupakan pupuk kandang yang kelompok kami gunakan. Langkah-langkah pemupukan pada tanaman jeruk nipis. Yang pertama, taburkan pupuk kandang di sekeliling pohon jeruk. Dilakukan secara merata dan menyeluruh dengan dosis yang secukupnya. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, pemupukan dapat dilakukan sebanyak 1 kali selama 2 minggu. Selanjutnya, yaitu proses penggemburan. Dalam proses penggemburan ini dilakukan dengan cara meratakan atau mencampurkan pupuk yang telah ditaburkan dengan tanah. Dalam pemupukan ini, kelompok kami menggunakan pupuk kandang dari kotoran hewan ternak kambing, karena di samping memiliki kandungan kalium yang lebih dominan dibandingkan dengan pupuk yang lain, pupuk kandang kambing ini juga memiliki kandungan CN rasio yang cukup tinggi, sehingga cukup sulit untuk terurai dan tingkat penyerapan yang lama oleh tanaman sebagai nutrisi untuk pertumbuhannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa pupuk kandang kambing ini lebih cocok atau sesuai digunakan untuk tanaman dengan fase tumbuh yang cukup lama atau pada tanaman tahunan, seperti pada jeruk nipis ini. Pada tanaman jeruk nipis, penyiraman dilakukan setiap 1 hari sekali. Hal ini karena jika penyiraman dilakukan terlalu banyak, justru akan menyebabkan tanaman tersebut cepat busuk. Penyiraman juga dilakukan setelah pemupukan. Pada tanaman ini terdapat 2 jenis hama yang menyerang, yaitu hama semut dan kutu putih. Pengendalian hama tanaman jeruk nipis dalam pot dapat dilakukan dengan cara manual, yaitu dengan mengambil langsung hama menggunakan tangan. Pengendalian kutu putih juga dilakukan secara manual. Hal ini karena tingkat serangan hama yang datang ke tanaman hanya sedikit, sehingga lebih mudah dan cepat apabila dilakukan pengendalian secara manual. Tahapan selanjutnya adalah pemangkasan. Pemangkasan jeruk nipis ini bertujuan untuk memunculkan tunas-tunas baru, sehingga nantinya diharapkan tunas baru tersebut dapat menghasilkan buah, sehingga buahnya menjadi banyak. Pemangkasan ini selain membentuk tunas baru, juga dapat membersihkan atau merapikan pohon dari ranting-ranting atau cabang yang sudah mati.